Masya Allah. Siapa saja dia yang berjalan, man salaka tariqan, yang mana dia berjalan untuk mencari ilmu, maka semudah apa dia berjalan mencari ilmu, semudah itu Allah mudahkan dia menuju surga. Masya Allah. Ini teman-teman, ikhwah akhwat, pagi-pagi seperti ini, jam berapa dari rumah? Jam berapa dari sana? Saya yakin insya Allah rata-rata berangkat, mungkin ada yang berangkat dari rumahnya sebelum subuh. Kok bisa mudah ya saya ini datang ke majelis taklim? Jawabannya, iya, karena apa? Karena Allah sayang kepada Anda, Allah ingin memudahkan Anda menuju surga. Perjalanan menuju majelis taklimnya, jalannya saja, jalannya menuju majelis taklim saja, itu punten seperti jalan menuju surga. Jalannya saja, belum duduk di majelis taklimnya. Abdullah ibnu Mubarak, ya, atau dikatakan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini tidak pernah dalam sehari kecuali dia duduk di majelis taklim dan mencatat apa yang disampaikannya, walaupun yang disampaikan itu sudah tahu. Catat. Hadis, catat hadis. Subhanallah. Maka ditanyalah oleh orang-orang dengan pertanyaan, ya Ibnu Mubarak, sampai kapan kamu itu terus ke majelis taklim? Sampai kapan? Dan sampai kapan kamu menulis hadis? Sampai kapan? Beliau mengatakan, saya tidak tahu. Ya, mungkin ada satu hadis yang menyebabkan saya harus menjadi ahli surga, belum saya catat. Bisa dipahami perkataan ini ya? Dan saya tidak tahu, mungkin ada satu majlis yang menyebabkan saya dapat ridho Allah dan surga Allah yang belum saya hadiri. Maksudnya apa? Dari puluhan majlis taklim yang ibu bapak, yang ikhwah akhwat hadiri, nggak tahu majlis mana yang akan menjadikan diri kita menjadi ahli surga. Persis, siapa tahu Masjid Husnul Khotimah inilah yang membuat kita berkumpul di surga nanti. Siapa tahu ini kan dari berbagai macam masjid yang kita hadiri, dari berbagai macam majlis yang kita hadiri, ternyata begitu kelak di akhirat Anda bisa menjadi ahli surganya karena di masjid ini. Karena pada waktu itu Anda mendengarkan tausiahnya fulan, lalu Anda langsung kaget dan Anda tersentuh, Anda paham, dan kepahaman itu Anda membuka pintu surgamu. Kita nggak tahu itu kan? Alhamdulillah ada YouTube-nya sekarang. Kan ada di YouTube juga tanggalnya, ininya, ada judulnya, bisa dicari lagi kalau lupa. Jadi kalau sekarang teman-teman bertanya dengan mengatakan, saya nanti ke surga mudah apa susah ya? Ya, jawabannya sudah bisa pegang sekarang. Mudah nggak ke majelis taklim? Kalau alhamdulillah saya memudah ke majelis taklim. Kenapa? Online aja sekarang mah. Lumayan itu juga. Tapi di sini man salaka tariqan. Kalau memang sudah memungkinkan dengan physical distancingnya, dengan apa yang adanya, silakan. Berjalan menuju majelis taklim saja, itu tadi apa? Dimudahkan menuju ke surga. Di majelis taklimnya, duduk di majelis taklimnya, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan di hati mereka semuanya. Nazalat alaihimus sakinah. Tenang, Allah berikan ketenangan dalam hati. Masya Allah. Jadi jaminan orang yang duduk di majelis taklim, hatinya dikasih ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apa ghasyiyah? Hujan turun, tapi bukan hujan air, tapi hujan apa? Rahmat. Berarti sebenarnya kita kalau dilihat daripada mata batin atau basirah, semuanya sekarang ini lagi basah kuyup. Tapi basah kuyup dengan apa? Dengan rahmat Allah. Semuanya basah. Wa haffatuhumul malaikah. Malaikat membentangkan sayapnya di atas kita semuanya. Untuk apa malaikat membentangkan sayapnya di atas kita? Melindungi dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dunia, melindungi dari berbagai macam-macam yang menyakitkan dirinya, baik itu kalimatnya para ulama, dari sihirnya, dari guna-gunanya. Makanya kalau ditanya, saya nih sering sekali nih kena itu, kena ini, kena itu, jawabannya paling enteng, duduk di majelis taklim. Lalu yang keempatnya, punten wa dzakarahumullah fi man indahu, dan Allah menyebut nama-nama orang yang di majelis taklim itu satu persatu. Tidak ada satu orang pun yang tidak disebut. Semuanya disebut oleh Allah Subhanahu satu subhanahu. Semua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keterangan lain,
para malaikat setelah Allah menyebut namanya satu persatu, malaikat mencatatnya. Setelah itu malaikat bertanya, ya Rabb, aku telah tulis nama-namanya dan aku simpan nama-namanya. Lalu Allah dengan tegas mengatakan, alikhum bi abwabil jannah, tempelkan nama-nama itu di pintu surga.